Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua ya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai panduan cara mengisi KPI pada aplikasi MyKinerja bagi para atasan dan pegawai. Jadi bagi seluruh pegawainya. Jadi mohon agar video ini bisa disimak oleh seluruh pegawai di kantor Anda ya, tentang cara mengisi KPI pada aplikasi MyKinerja. Jadi langkah pertama ketika Anda mau pakai aplikasi MyKinerja itu adalah Anda membuka web aplikasinya ya pada aplikasi my.mykinerja.com. Lalu masukkan alamat email dan password Anda. Informasi password akan diberikan oleh bagian HRD kantor Anda. Ya. Anda isikan itu di login page-nya. Ketika Anda buka aplikasi mykinerja.com, Anda akan masuk ke login page seperti ini, Anda masukkan, kemudian Anda masukkan password Anda. Anda bisa simpan alamatnya ini ya, supaya Anda bisa akses dari mana saja. Melalui laptop bisa, melalui HP juga bisa, sepanjang ada koneksi internet. Nah setelah Anda masuk, nanti Anda halaman pertama seperti ini ya, masih kosong. Kemudian Anda harus mengisikan KPI. Caranya Anda bisa klik menu warna hijau itu untuk mengisi KPI, ya, warna hijau di kanan atas. Setelah itu Anda klik juga kata-kata tambah, ya, karena KPI Anda masih kosong, Anda harus isikan, ya, klik menu tambah warna hijau. Nah, ketika diklik nanti Anda akan muncul seperti ini, teman-teman. Inilah menu utama di mana Anda harus mengisi KPI Anda. Ada kolom area kinerja, ada KPI, bobot, target, tipe, dan seterusnya. Nanti saya akan ngasih contoh juga ya teman-teman ya, contoh KPI yang bisa Anda pakai. Jadi Anda tinggal copy paste aja, nanti masukkan ke sini, sangat mudah. Saya sudah siapkan semuanya. KPI-nya apa, bobotnya, targetnya, sampai satuannya, dan tipe KPI-nya sudah saya sediakan semua. Anda tinggal copy paste, masukkan ke aplikasi Anda ini. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan satu persatu ya, apa maksud dari masing-masing area ini ya, masing-masing kolom ini ya. Jadi yang pertama adalah area kinerja ya. Dalam kolom ini isikan area kinerja dalam pekerjaan Anda ya. Misalnya Anda bekerja sebagai bagian HRD ya, area kinerjanya misalnya rekrutmen, pengelolaan administrasi SDM, pelatihan dan pengembangan SDM, pengelolaan biaya SDM, dan seterusnya. Kalau Anda bagian produksi, Anda bisa isi di area kinerjanya volume produksi, mutu produksi, biaya produksi, atau kepatuhan pada SOP produksi. Kemudian kalau Anda kerja di bagian sales, misalnya Anda area kinerjanya bisa omset penjualan, kepuasan pelanggan, kunjungan ke pelanggan, penyelesaian program kerja pemasaran, dan lain-lain. Sebaiknya tiap pegawai memiliki antara 4 sampai 8 area kinerja. Jumlah area kinerja tergantung pada jenis pekerjaan tiap pegawai. Upayakan jumlah area kinerja antara 4 sampai 8, dan selanjutnya tiap satu area kinerja dilengkapi dengan minimal satu KPI yang relevan. Jadi Anda isikan di situ, ya. Oke. Itu kolom area kinerja. Kolom kedua parameter KPI, teman-teman. Di sini Anda ngisi KPI-nya. Contoh KPI itu banyak. Ada jumlah omset, jumlah laba bersih, volume produksi, tingkat ketepatan waktu, tingkat penyelesaian program, dan seterusnya. Nah, saya sudah ngasih sampel KPI, Anda bisa klik di sini nanti ya. Di Google Drive, saya sudah ngasih contoh sampel KPI dan tipe KPI beragam posisi, sampai ada 50 jabatan. Mulai dari staff, supervisor, sampai manajer, saya sediakan semua. Anda bisa lihat nanti ya, di Google Drive ini. Anda bisa download, kemudian Anda pelajari dan Anda bisa pakai sebagai KPI Anda. Kemudian bobot KPI-nya, di sini Anda harus ngisi bobot KPI ya, total bobotnya maksimal 100. Kalau misalnya Anda punya KPI masing-masing, misalnya bobotnya bisa Anda bagi rata 25%. Namun bisa juga ada KPI yang bobotnya lebih tinggi, misalnya 30-30, 20-20. Itu kan totalnya 100 juga. Jadi tidak mesti harus sama rata. Besar kecilnya bobot ditentukan oleh faktor tingkat kepentingan KPI, makin penting makin tinggi bobotnya. Atau tingkat kesulitan KPI, makin sulit makin tinggi bobotnya. Oke. Kemudian Anda kasih angka target.
Ya, misalnya kalau targetnya KPI-nya jumlah penjualan, ya angka targetnya rupiah. Misalnya 10 miliar, 100 miliar. Kalau KPI-nya tingkat akurasi dan ketepatan waktu, maka angka target adalah 100. Artinya apa? Artinya 100% tepat waktu dan akurat. Kalau KPI-nya jumlah pelanggan, maka angka target adalah jumlah pelanggan yang ingin Anda raih, misalnya 2.500 pelanggan baru per tahun. Kalau KPI-nya skor kepuasan pelanggan, maka angka targetnya misalnya 4,9 dari rating 1 sampai 5. Anda masukkan ini ya di kolom ini, Pak ya. Kemudian Anda masukkan satuannya. Satuan KPI itu tergantung tipe KPI-nya ya. Kalau jumlah omset penjualan ya satuannya rupiah. Kalau tingkat ketepatan waktu, satuan KPI-nya persentase. Kalau KPI-nya jumlah pelanggan, maka satuan KPI-nya adalah angka atau jumlah. Kalau KPI-nya skor kepuasan pelanggan, satuan KPI-nya adalah angka. Pilih menu satuan KPI yang ada dalam aplikasi. Silahkan Anda pilih salah satu yang paling akurat menggambarkan satuan KPI Anda. Jadi Anda bisa klik di sini ya. Ini ada menunya, Anda klik nanti muncul pilihan. KPI-nya rupiah, persentase, atau jumlah, atau angka. Nah, setelah itu ada tipe penjumlahan. Ini perlu diisi supaya nanti softwarenya bisa ngisi skornya secara otomatis. Ini penting ini, tipe penjumlahan ini. Ada 3 tipe teman-teman. Akumulatif, rata-rata, sama angka terakhir. Ya, akumulatif itu misalnya pencapaian KPI bulanan dijumlahkan secara akumulatif pada akhir tahun. Tipe akumulatif berlaku misalnya untuk KPI omset penjualan, atau jumlah produk baru yang dikembangkan, atau jumlah proyek baru yang diluncurkan, dan KPI lain yang sejenis. Kalau rata-rata artinya angka pencapaian KPI bulanan dihitung secara rata-rata pada akhir tahun. Tipe rata-rata berlaku misalnya untuk KPI tingkat ketepatan waktu bulanan, tingkat pemenuhan standar pelayanan secara bulanan, dan KPI lain yang sejenis. Kalau angka terakhir artinya pencapaian KPI bulanan mengacu pada angka pencapaian di bulan terakhir, misal di bulan Desember. Tipe angka terakhir berlaku untuk KPI seperti tingkat penyelesaian program kerja, atau tingkat penyelesaian proyek implementasi sistem IT yang baru, atau KPI lain yang sejenis. Angka terakhir lazim digunakan untuk KPI yang bersifat penyelesaian program atau tingkat penyelesaian proyek. Ya, ini tipe-tipe KPI ini, tipe penjumlahan harus diisi ya nanti di aplikasinya. Di sini ya. Nanti saya ngasih contoh juga. Ya. Nah, yang terakhir tipe KPI-nya maximize atau minimize. Maximize itu gampang caranya ya. Artinya semakin tinggi nilai pencapaian KPI maka makin bagus kinerjanya, itu KPI maximize. Misal KPI omset penjualan, skor kepuasan pelanggan, tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas, tingkat penyelesaian proyek, atau juga tingkat pemenuhan standar mutu kerja. Jadi makin tinggi makin bagus. Sebaliknya minimize, artinya semakin rendah nilai pencapaian KPI maka makin bagus kinerjanya. Misalnya KPI jumlah komplain, jumlah produk cacat, jumlah kecelakaan kerja, atau KPI lain yang sejenis. Jika pencapaian angka untuk KPI seperti jumlah komplain makin rendah, maka makin baik level kinerjanya. Ini disebut sebagai tipe minimize. Cara mengingatnya mudah, jika pencapaian KPI makin tinggi, makin bagus, maka tipenya pasti maximize. Jika angka pencapaian KPI makin rendah, makin bagus, maka tipenya minimize. Nah, sekali lagi saya sudah ngasih contoh parameter KPI, tipe penjumlahan KPI, dan tipe KPI untuk 50 posisi ya. Anda bisa Google, bisa download di sini ya. Anda bisa klik saja nanti ya, di linknya ini ya. Saya ngasih panduan ini juga dalam PDF ya. Slide presentasinya ini saya bagikan kepada Anda dalam bentuk PDF. Anda bisa langsung klik. Ya, Anda bisa copy beragam contoh KPI dalam file tersebut dan tinggal Anda masukkan ke dalam aplikasi My Kinerja. Jadi diadopsi saja. Atau paling tidak Anda bisa melihat KPI di atas sebagai referensi. Selanjutnya Anda bisa membuat sendiri KPI dan tipe penjumlahan KPI yang sesuai posisi Anda masing-masing. Jadi sekali lagi saya sudah sediakan contoh KPI 50 jabatan, termasuk tipe penjumlahannya dan tipe KPI-nya. Sehingga Anda tinggal masukkan ke sini. Ke sini Mas. Ya. Ini contohnya seperti ini. Ya, jadi ini contohnya ya. Jadi misalnya HRGE, area kinerjanya ada 8 misalnya. Ya, seperti yang Anda lihat ya. KPI-nya apa saja? Ini Anda lihat ya. Bobotnya
Kemudian saya kasih targetnya, kemudian satuan KPI-nya ada yang pakai persentase. Ya, yang terakhir itu persentase, sorry salah ketik itu. Yang nomor 8 itu juga satuan KPI-nya persentase. Kemudian tipe penjumlahannya, ada yang rata-rata, ada yang akumulatif, ada yang angka terakhir. Jadi nomor 8 misalnya, itu angka terakhir karena bentuknya project base. Jadi Anda punya KPI penyelesaian program kerja atau penyelesaian project. Jadi tipe penjumlahannya pakai angka yang terakhir. Semua KPI-nya cenderung maximize semua kecuali satu minimize biaya. Ya, biaya kan kalau bisa jangan terlalu tinggi, jangan over budget. Ini contoh HRGE. Ya, ini contoh pemasaran atau sales. Area kinerjanya ada 6, KPI-nya ada 6 juga, omset penjualan, jumlah prospek pelanggan, jumlah pelanggan yang ikut membership, jumlah skor kepuasan pelanggan, dan seterusnya. Bobotnya masing-masing ada yang 20%, ada yang 15%, ada yang 10%. Targetnya ada yang rupiah, ada yang pakai angka, ada yang pakai persentase. Tipe penjumlahannya akumulatif, ya nomor 1, nomor 2 itu akumulatif mas. Misalnya omset penjualan tiap bulan nanti kan diisi tiap bulan. Akhir tahun dijumlahkan atau diakumulasikan. Prospek pelanggan tiap bulan juga dapat kan, kemudian tiap akhir tahun diakumulasikan. Membership, customer yang ikut membership juga diakumulasikan. Kalau nomor 4, misalnya tiap bulan dilakukan survei, tiap bulan angkanya beda-beda. Kadang 4,9, kadang 4,7, kadang 4,8, akhir tahun di rata-rata. Kemudian kalau yang terakhir sama ini project base, Anda ngisinya angka terakhir ya di bulan Desember berapa persentase penyelesaiannya? Sudah 100% kah? Atau masih 90%? Yang terakhir contoh KPI bidang keuangan. Ada 5 area kinerja, 5 KPI, satuannya persentase semua, tipe penjumlahannya orang-orang admin itu orang-orang keuangan pakai rata-rata biasanya. Kenapa? Karena KPI ini kan tiap bulan dilacak. Tingkat ketepatan waktu membuat invoice tiap bulan. Tepat waktu enggak? Bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Bayar ke suppliernya tepat waktu enggak tiap bulan? Nomor 3 misalnya. Tiap bulannya selalu ada yang telat. Misalnya persentasenya cuma 60% yang tepat waktu. Yang 40%-nya terlambat. Nah, tiap bulan diisi 60%, 60%, kadang 65%, kemudian nanti akhir tahun di rata-rata. Dibagi 12. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini semua sudah ada isinya, semua ada contohnya ada di sini, Anda bisa klik, ya nanti bisa lihat, kemudian Anda masukkan aja ke sini. Jadi, semuanya sudah saya siapkan teman-teman ya, KPI-nya sudah ada, dan kemudian Anda tinggal masukkan saja ke sini. Ya. Itulah bagian pertama dari video tutorial ini ya. Nanti kita sambung di bagian kedua. Sekali lagi ini bahan tutorialnya juga ada dalam file PDF. Anda bisa lihat di menu panduan. Ya. Saya kasih contoh nih, misalnya kalau orangnya sudah ngisi ya. Jadi ini pengisian KPI-nya sudah diisi. Nah ini ya, udah ada area kinerjanya, ada KPI-nya, ada bobotnya, ada targetnya, ada satuannya. Semua lengkap. Ya, oke. Cara ngisinya tadi ya ditambahkan. Nah ini ya, Anda bisa ngisi di sini. Oke. Nah sekali lagi saya sudah nyiapin contoh-contoh KPI-nya. Ya, contoh-contoh KPI-nya bisa Anda klik di panduan ini. Ya ini materinya PDF-nya ini sekarang yang saya pakai ini pakai di sini. Nah ini contoh tabel KPI-nya bisa diklik di sini. Ya, Anda bisa lihat di sini atau bahkan lihat di sini. Ya, Anda klik. Jadi jangan khawatir, semuanya sudah saya siapkan. Anda tinggal copy paste, kemudian masukkan ke sini. Ya, masukkan ke sini. Semuanya sudah saya siapkan, bobotnya, tipenya, targetnya, dan tipe KPI-nya. Oke? Saya rasa seperti itu. Ini bagian pertama ya. Nanti bagian kedua, saya akan menjelaskan cara ngisi realisasi bulanannya. Ini barusan saya kasih tahu cara ngisi KPI-nya. Ya, itu langkah pertama. Nanti setelah itu saya ajarin cara ngisi realisasinya. Terima kasih.
Semoga hari Anda menyenangkan dan produktif. Salam sukses, penuh kemuliaan.